semuanya. Alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat dan kita kedatangan bintang tamu. Bukan bintang tamu, bagi antum bintang tamu, bagi saya adik saya sendiri. Bahkan lebih dari adik saya sendiri. Dan beliau Masya Allah sekarang aktivitasnya tidak ada lain kecuali berdakwah. Siapa beliau? Yuk kita ketemu beliau. Bintang jatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Pasti tahu ya. Bintang jatuh. Masya Allah. Makasih Lik, udah bisa datang ke pesantren Tahfiz Cinta Quran. Teman-teman semuanya, ini kedatangan yang luar biasa. Setelah banyak tamu-tamu yang datang, saya berharap ya Allah disisihkan di antara kesibukannya. Waktunya sedikit aja mampir. Padahal tinggal suruh aja datang. Masya Allah. Kita pingin ngunjungin ini Lik, ngunjungin pembangunan pesantren penghafal Quran. Jadi ini Tahfiz Danda Institute yang kita bangun asrama putrinya dulu. Jadi ini Masjid Al-Fatih udah jadi. Masjid Al-Fatih ini terinspirasi dari antum. Waduh. Kalau cerita Al-Fatih, padahal yang ceritain Al-Fatih pertama kali ke beliau itu saya. Sekarang beliau lebih dalam cerita Al-Fatih. Ya, antum cerita saya ceritakan kayak yang lain. Wah. Masya Allah. Kita belajar tentang Al-Fatih ini justru sekarang dari beliau. Saya banyak terkagum-kagum kisah yang beliau ceritakan justru yang di luar dari apa yang saya pernah bayangkan ya. Teman-teman doakan ini Masjid Al-Fatih sudah selesai 100%. Ya, alhamdulillah, dan di sini juga dipakai sebagai studio Amazing Muharram 9 yang menghantarkan hidayah ke seluruh dunia. Nah, sekarang kita ke asrama putri. Yuk kita jalan-jalan yuk ke belakang. Rencananya sekitar 200 santri putri. Ya. Usianya 18 sampai 23 tahun. Masya Allah. 2 tahun setengah masuk sini belajar ulumul Quran, ulumul hadis, bahasa Arab, belajar manajemen, entrepreneur, dan free. Masya Allah. Gratis. Saya tahu Kang kenapa antum buat asrama putri duluan Kang. Karena kan antum kan anaknya putra semua. Oh gitu, kirain apa? Masya Allah. Betul. Anak saya putra semua. Jadi Masya Allah. Nah ini sudah jadi Lik. 3 lantai. Ya. Ini kamar santri putri dan ruang belajar juga. Dan juga ada kamar-kamar untuk para guru. Bawahnya juga ruangan Iya, Kang? insya Allah nanti ada ruangan makan juga. Dan dari ruangan ini akan langsung masuk ke masjid. Nah, depan tadi itu adalah gedung santri Ikhwan. Sehingga Invisoltam nggak akan mereka bisa ketemu kecuali sholat doang ketemu. Dipisahkan masjid Kang ya? Dipisahkan oleh masjid. Masya Allah. Alhamdulillah ini pembangunan terhenti 5 bulan karena COVID. Tapi kita lanjutkan lagi, kalau nggak COVID kemarin, insya Allah sudah selesai. Alhamdulillah. Masya Ini santrinya usia 18. Nah, saya kan belajar dari antum, Lix. Anak-anak muda itu harus di-upgrade. Karena ya seperti yang antum sampaikan di Yuk Berhijab. Saya itu Masya Allah ya, Yuk Berhijab itu saya nggak tahu udah berapa kali cetakan tuh. Udah nggak ngitung antum kali. Nggak ngitung ya? Kang. Yuk Berhijab, udah putusin aja. Zaman-zaman itu. Padahal zaman-zaman itu antum udah nggak muda lagi. Itu bingung saya padahal. Ya. Tapi kok antum bisa muda lagi? Ya. Padahal udah nggak muda lagi, tapi bisa mengemas. Saya masih ingat teman-teman. Saya kalau ngobrol sama beliau tuh, ngobrol berdua, tiba-tiba tweetnya jalan sendiri. Saya bilang, loh, Lik, kan antum ada sama saya, kok tweetnya jalan? Nah, Kang, itu namanya ada mesin tweetnya, Kang. Loh, jadi kerjaan antum? Ya itu, ngumpulin tulisan. Masya Allah, dan waktu itu jadi trending setter. Nah, jadi saya belajar sama antum, bagaimana mereka ini anak-anak muda, ke depan itu justru menjadi masa depan Islam di tangan mereka. Dan dimulai dari akhwat. Dan salah satu dosen utamanya, teman-teman, Ustadz Felix. Waduh. Wah. Kalau kelasnya nanti semua auto radikal. Kayak kita lihat, alhamdulillah ini wakaf dari teman-teman semua, Lik. Ada yang wakaf, Ustadz nitip ya 100.000. Ya. Ustadz, kalau 50.000 boleh nggak? Dan ada yang wakafnya 10 miliar ada. Masya Allah. Ada yang wakafnya 2 miliar ada. Ada juga yang wakafnya semen aja Ustadz. Semen, ngasih semen boleh. Nah, ini kamar-kamar untuk para guru, tapi kamar istirahat sementara. Nah, ini kamar-kamarnya. Sampai sana kamar. Di atas, ini kita mulai masuk ke ruang belajarnya. Insya Allah. Nah, ini kita mulai masuk. Coba kita ke kiri, ruang belajar.
Saya cuma mikir, Lik, satu saat saya wafat, antum pasti wafat. Ya, Ustadz Insan Mokoginta udah wafat. Ustadz Arifin Ilham, antum masih ingat ya waktu kita jalan berdua sama beliau, sarapan pagi bareng. Beliau sekarang sudah nggak ada. Ustadz Hari Mukti juga udah nggak ada. Ada masanya nanti WA tersebar. Inna lillahi, telah meninggal dunia Ustadz Felix Xiao. Ada masanya. Nggak tahu beliau duluan atau saya duluan, atau saya belakangan beliau duluan. Sama aja ya. Tapi itu pasti. Maka saya dan beliau mempersiapkan sesuatu yang pasti. Makanya saya berharap ketika saya satu saat nggak ada, ini bisa menggantikan kita untuk terus berputar roda dakwah. Alhamdulillah. Ini ruang belajar, kita ruang belajar yang full multimedia. Jadi kita ingin kesankan bahwa pesantren itu nggak selalu kumuh gitu. Iya, modern. Modern, canggih, tapi juga pemikirannya cerdas gitu. Karena seringkali pesantren itu identiknya dengan apa ya, kotor, kumuh, jorok gitu. Ketinggalan zaman. Nah, kalau nggak jorok nggak pesantren katanya gitu. Iya, betul. Iya kan? Nah, kalau itu belum panu belum ya. kalau belum panu belum. Nah, ini kita masuk ke ruang belajar lagi di sini. Nah, nanti ada tembus nih jalan nih. Langsung tembus ke masjid. Oh, ini jalannya. Ya. Oh, mau buat dari sini. Nanti dari sini jalan tembus ada pintu. Ada pintu, bisa masuk dari situ. Jadi santri-santri keluar masuk. Ini wilayah Ahwat. Ya, jadi Ahwat area. Nanti depan Ikhwan area. Jadi bagi antum yang masuk sini niatnya cari jodoh ya susah. Ya. Harus melalui kiainya dulu. Masya Allah, alhamdulillah. Baru bisa sampai. Teman-teman ini luar biasa ya. Jadi saya ingin cerita sama antum semuanya. Saya dulu banyak ngisi di Bintaro. Ya. Sampai Ustadz Felix bilang, antum jadi mak-mak Bintaro. Pindah aja ke sini. Pindah ke Bintaro. Beneran jadi doa. Dia doa. Jadi artinya hati-hati teman-teman dengan setiap kata, sikap. Dan luas tanah 5.000 meter dengan nilai 20 juta per meter. Berarti nilai ya, Kang, ya? tanahnya nggak mungkin, mustahil. Dibeli. Nggak mungkin, bagi saya tuh nggak mungkin gitu. Iya, betul. Tapi ya itu doanya antum, doa teman-teman, supportnya antum terutama untuk cinta Quran luar biasa, support. Wah, luar biasa. Ini diwakafin, jadi kita nggak beli. Ya. Wakaf coba. Ya, Dan wakafnya 100 miliar. Jadi teman-teman 1.000 juta, 1 miliar ya, 1.000 jutanya 100 kali. Jadi 1.000 juta 100 kali. Nah ini ruang belajar nanti insya Allah. Ini ruang belajar, juga kamar santri nanti di atas. Ya, megah banget. Baja semuanya. Ini ruang belajar nih kan. Ruang belajar, insya Allah di sini. Dan iklim Bintaro juga masih deso, masih enak kalau pagi ya. Dan teman-teman semuanya, saya diserahkan tanah wakaf waktu itu cuma tanah doang, jadi tanah kosong. Wakifnya masih saudara dengan saya. Beliau bilang, saya wakafkan tanah ini, tolong dibangun pesantren penghafal Quran. Kayaknya saya nggak lama lagi, beneran. Habis wakaf, beliau wafat. Perniagaannya sangat luar biasa. Beruntung banget. Jadi habis wakaf, wafat. Karena anak nggak punya. Ya. Ilmu yang bermanfaat, beliau bilang, saya jarang ke majelis ilmu. Tinggal harta. Ya, udah harta aja langsung pleng. Ya. Tadinya wakafnya setengah aja. Maklum dia manusia biasa. Beliau bilang gini, 2.500 aja ya. Istrinya bilang, jangan. Nanti kalau 2.500, rumah kita nggak ada pintunya di sana. Rumah kita nanti nggak ada jendelanya di sana. Maksudnya nggak sempurna gitu. Bapaknya bilang, terus jadi gimana? Aku kan masih manusia, masih mau lagi nih, setengahnya lagi kan masih kepake. Udah Pak, wakafin aja. Diwakafin 2.500 kali sama 2.500 lagi, 5.000 meter. Dan saya juga tadi bingung kan, cuma dikasih tanah. Gimana ya? Tanah. Tapi ada Allah. Bismillah. Pelan-pelan aja, bismillah. Dari batu 1, batu 2. Ustadz Felix datang, peletakan batu, ya kan? Terus teman-teman datang, mulai kerikilnya, mulai ininya. Ustadz yang lain datang, tuh doanya jadi. Alhamdulillah. Nah, kira-kira menurut antum, apa nih bagusnya kalau pesantren ke depan, visinya anak-anak muda enaknya diapain ya? Kalau selain menghafal Quran, karena penghafal Quran kayaknya udah banyak, atau masih kurang menurut antum? Saya pikir mungkin ini Kang ya, sebagaimana antum dulu mendidik kita ya Kang ya.
apa namanya, yang paling penting itu adalah visi untuk apa dipergunakan alat-alat ini. Quran itu kan cuma alat yang mengarahkan. Sedangkan Al-Quran itu sendiri dia punya visi perubahan. Dia punya visi untuk kemudian arah mana yang dituju. Nah, itu yang jarang saya pikir untuk jadi gini, menghafal Quran itu cuma alat. Al-Qurannya sendiri itu sebenarnya punya tujuan. Nah, tugas kita itu adalah memang seperti yang antum amanahkan kepada kita untuk menginstal tujuan yang Al-Quran inginkan terhadap setiap muslim. Nah, sehingga setiap muslim itu bergerak pada satu tujuan yang jelas. Jadi bukan sekarang kayak sekarang diobrak-abrik sama orang, diombang-ambingin sama orang. Banyak penghafal Quran tapi nggak ada yang mau untuk menerapkan Al-Quran. Banyak penghafal Quran tapi nggak mau diarahkan sama Al-Quran. Padahal menghafal Quran itu adalah cuma alat untuk bisa diarahkan Al-Quran, untuk bisa mengarahkan orang lain untuk Al-Quran. Nah, mudah-mudahan saya pikir cinta Quran ini besar sekali kontribusinya dalam itu, insya Allah. Nah, menurut antum mentalnya Al-Fatih tuh dengan kondisi anak muda sekarang, kenapa sih anak muda sekarang tuh gampang nyerah gitu? Dibandingkan Al-Fatih dulu itu, antum cerita ya, saya tuh bahkan dapat cerita justru banyak detail dari beliau. 250.000 pasukan, kalah dari laut, kalah juga. Akhirnya buat sesuatu yang nggak pernah dibuat. Nah, kenapa anak sekarang kok malas, udah gitu. Apa tuh sebabnya? Ada 3 yang saya selalu sampaikan. Pertama adalah ulama yang memang mengarahkan. Jadi ulama bukan sembarang ulama ya. Jadi bukan hanya mengajarkan fikih, bukan hanya mengajarkan sholat, bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana mandi junub dan segala macam. Ini penting, tapi bukan hanya ulama itu. Tapi ulama yang bisa menjaga agar visinya anak-anak ini tetap dalam koridor-koridor yang sudah diperintahkan Al-Quran. Sekaligus yang kedua adalah Al-Quran. Jadi menginternalisasi Al-Quran dalam diri dia. Dan yang ketiga adalah sejarah. Jadi sejarah itu menjadi sebuah kayak apa ya? Kayak dia tuh punya arahan. Dia punya contoh yang bisa dia indera. Nah, sehingga dia tuh akan selalu mengukur diri dia dari sejarah-sejarah yang sudah dia baca itu. Jadi tetap aja Al-Quran yang jadi intinya. Yang ketiga? Yang ketiga tadi, pertama ulama, yang kedua Al-Quran, yang ketiga sejarah. Berarti sejarah itu masa depan sebenarnya? Ya, sejarah itu senantiasa referensi untuk masa depan. Karena orang nggak mungkin jalan ke depan kalau dia nggak ada referensi di belakang. Gitu. Kita ngeremehin sejarah, ya. Bahkan sejarah mau buat apa sejarah gitu. Makanya alhamdulillah tuh Alif sekarang sama uminya, setiap Kamis malam dia jadi rujukan sejarah. Dikit-dikit sih, kemarin tentang Sultan Abdul Hamid dan yang lainnya, tentang terus jihad tentang jihad, pelan-pelan ya mau nyontohin beliau nih. Masya ya Allah. Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita harus banyak belajar dari Ustadz Felix ya. Beliau baru hitungan 2002, sekarang berarti 18 tahun. 18 tahun. Ya, sementara kita sudah dari lahir gitu kan, nggak mau mendalami Islam tuh serius gitu. Ya, makanya cinta Quran pingin serius. Dan visi itu tadi yang penting, bener Antum bilang. Saya juga kalau nggak ada visi udah nyerah. Betul. Itu dia. Bener sih, rahasianya visi. Kalau cuma ngafalin Quran banyak tempat yang lain. Iya sih. Benar-benar. Saya juga kerasa. Banyak orang nanya, Ustadz, apa sih rahasianya cinta Quran tuh 9 program. Tim 150 orang. Masya Allah. Itu ngegajinya juga gitu. Ya, tim ngerjain tim 3 orang aja pening kita. Tapi di atas saya ada lagi Mas Yoyo, warung spesial sambal 4.000 tim. Lebih ngeri lagi, Al-Fatih 250.000. Itu pasukannya kan, belum rakyatnya, belum semua. Kok bisa? Ketajaman visi. Visi itu apa sih? Dream. Mau dibawa kemana? Tadi Ustadz Feli bilang. Mau kemana kita ini? Jadi teman-teman ya, insya Allah nih doakan pesantren penghafal Quran ini, santrinya punya visi. Karena kalau sekedar hafal Quran, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya. Ini cuma bangunan ya. Beliau bilang tadi istilahnya, beliau bilang ini cuma fisik. Ya, yang namanya fisik itu bisa dibangun, tapi kalau visi, itu nggak mudah. Harus ada orang yang mengarahkan visi. Betul. Nah, Cuk, kita ke atas, tapi belum ada tangganya. Jadi kita masuk ke Masjid Al-Fatih. Nah, bicara Al-Fatih nanti beliau akan detail ngomong Al-Fatih. Ini sudah atap ya. Nah, alhamdulillah. Masya Allah, saya merinding. Nggak kebayang, saya begini tuh nggak kebayang bener. Ya tiba-tiba aja, saat nitip, saat semen, saat nitip, saat saya lihat, loh kok tipis. Begitu dibuka, cek. Ya Allah 1 M gitu. Biasa gitu di sini tuh, Masya Allah. Ya, Allah udah menggerakkan hati-hati setiap manusia, nggak ada yang bisa ngalangin. Ya, siap ya yang mau santri di sini, dosennya loh. Waduh. Dosen luar biasa atau dosen biasa di luar? Dosen kehormatan. Insya Allah. Alhamdulillah. Dulunya dipakai apa, Kang? Gak ada. Hobinya beli tanah.
terus potong, bingung mau ngapain. Iya kan? Iya, Nah, diwakafin aja udah. sedangkan waktu terbatas. Waktu singkat. Aduh. Kita coba masuk ke masjid. Ini ruang dapur makan santri, kemudian santri setelah itu langsung ke masjid. Dan masjidnya juga kita buat bangun serius supaya nyaman, insyaallah. Nah, ini Masjid Al-Fatih. Alhamdulillah. Khasnya batu batanya, Iya, desain batu batanya. expose. Ya, ini arsiteknya teman-teman kita yang pingin bantuin. Saya bilang saya nggak punya uang, bayar arsiteknya. Udah tenang aja Ustadz. Pokoknya kita bantu. Jadi arsitek dibantu, tanahnya dibantu, semuanya Allah. Barokah. Nah, kita lihat dari sini bisa kelihatan. Ustadz. Ini azan kan? Ya. Azannya berkumandang dari atas. Insya Allah. Jadi pelajarannya menurut saya hilangkan kata mustahil. Seringkali kita bilangkan mustahil lah. Saya, ya antum, beliau paling tahu saya teman-teman. Jualan nutrisari. Beliau tahu. Jualan nutrisari. Sewa buku. Sewa rental buku komik, bangkrut ya. Beliau paling tahu. Saya jualan nutrisari, maaf ya sebutin merek. Minuman kemasan itu loh. Saya jualan itu di rumah, beliau datang loh. Kok apa namanya banyak nutrisari ya kan saya dagang ya. Kerupuk juga benar. Saya ingat. Buku. Nah, buku betul di pinggir jalan, pinggir masjid.